Terima kasih ya. Assalamualaikum. Selamat sore. Ini sore di sini di Kupang mungkin sudah jam 5 lebih ya. Ya. Sekarang saat ini sebagai Ketua Emergency Medical Team PBID. Jadi PBID itu punya komunitas teman-teman yang mempunyai area hobi lah ya, bukan hobi. Dulu banyak teman-teman saat bencana itu berjalan merespon ID itu di berbagai kelompok itu. Nah, kita wadahi sekarang ada yang namanya IM2 di ID. Walaupun sebetulnya sebelumnya sudah banyak terlibat lah teman-teman profesi. Nah, namun di IMT ini komunitas tenaga kesehatan dan non kesehatan ini ya. Cuma yang diinisiasi oleh Ikatan Dokter Indonesia. Itu tidak hanya dokter tapi seluruh nakes dan juga relawan non nakes bisa bergabung. Kita bisa bentuk kolaborasi tim ya, tim lengkap tidak hanya nakes tapi non nakes yang saling bekerjasama dan kolaborasi dalam penanggulangan bencana, tidak hanya pada saat respon, tapi saat pra bencana kita lakukan pelatihan-pelatihan. Itu. Jadi memang wadahnya di bawah PBID, tapi anggotanya tidak hanya dokter. Oke. Nah, tentu nanti kerjasama sama di Jabang. Di Jabang kalau ada apakah bencana, apakah pelatihan ya. Itu kita tidak harus sesama ID gitu ya. Jadi kami sudah kerjasama dengan pihak relawan FMT itu pencinta alam ya. Juga pernah dengan Wanadri gitu ya. Beberapa juga ya. Boleh. Intinya itu, jadi kita meningkatkan kapasitas, lalu melakukan kerjasama dalam respon bencana kayak di Semeru sama badan dari Mandiri ya, Bang ya, kerjasama lah. Sering saya ajak kan Mas Anwar ini dia juga pengurus juga itu relawan ya, di relawan ya Anwar ya. Apa logistik? Relawan saya, Dok. Relawan ya, ya. Jadi ya namanya relawan kan nggak terikat ya. Jadi saya yang saat ini saya sibuk nggak bisa ya nggak apa-apa. Kita carikan yang lain kan, karena kita kan bukan di kerja kantoran gitu, ini relawan agak susah. Jadi memang susahnya saat bencana kadang-kadang yang kita minta tolong ya nggak bisa ya. Jadi memang tiap bulan kita istilahnya membuat piket lah ya, sama nih kira-kira bulan ini gitu loh, biar nggak susah nanti. Tim leadernya itu kalau ada bencana, memang sudah ada bidangnya sih. Tapi ketua bidang pun kan sibuk juga Pak. Ini kan teman-teman ini kan sibuk kerja masing-masing ya. Nah, tapi ini ada usulan nanti lebih profesional ya, akan diurus oleh macam sekretariat eksekutif ya. Jadi dia memang kita hire nanti ya kalau sudah ya cukup besar. Sementara ini kan kita masih bisa handle. Lalu kita EMT itu sudah punya UPR namanya ya, unit peduli respon. Ya. Jadi di daerah yang bencana kita masyarakat setempat di Ujung Kulon kemarin kita kerjasama sama teman di sana, sama suami istri itu perawat sama bidan. Nah, kita kerjasama mendirikan unit peduli respon. Jadi kita latih masyarakat di situ. Pada saat bencana kita sudah punya pos gitu ya. Nah, nanti di Lumajang ada UPR juga. Ya walaupun sudah kecil Pak, tapi kan ini memang kayak kita ini profesi atau apapun itu membantu pemerintah toh, bukan utama kita ya. Kita membantu pemerintah. Nah, tapi kita akan terstruktur sesuai dengan ya kemampuan kita dan dengan perencanaan ya. Jadi
nanti tiap-tiap daerah yang kita mapping resiko ya kita sudah punya kontak person gitu ya. Nah, intinya seperti itu Pak. Jadi kita mempersiapkan jika terjadi ya minimal bisa cepat gitu Bisa ya. cepat ya. Oke Pak Dokter. Pak Dokter, berarti kalau boleh tahu Pak Dokter sekarang kesibukannya di ini selain di EMT berarti di Kemenkes ya? Ya, saya sudah pensiun. Saya di Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan ya, direktur lah ya. Oke. Dari Denpasar, Surabaya terakhir. Oke. Sebelumnya saya di pusat krisis. Di pusat krisis itu yang itu saat ngurus-ngurus pengungsi apa itu. Saya sudah ke Palestina apa ya karena pekerjaan ya. Dan ini pas dengan hobi saya kan gitu Pak. Di pusat krisis saya 7 tahun. Ya. Kemkes, pusat krisis itu yang ngurusin bencana-bencana sama krisis kesehatan lah ya. Apakah itu imigran, apakah itu waktu misalnya ada imigran, ada masalah di Jeddah itu kemarin, nah kami ngurus juga ya. Setelah itu baru ke kantor kesehatan pelabuhan, saya pensiun. Saya sekarang konsultan UNICEF di vaksinasi. Wow. Nah, tapi untungnya kan nggak harus kantor itu Pak, ya suruh keliling aja. Jadi di KI sama Banten. Jadi ada waktu lah untuk ngurus IMT ini. Siap. Berarti Pak Dokter, izin ini Pak Dokter, kalau tadi berarti IMT ini langsung di bawah naungannya ID, terus dalam apa ya, dalam menjalankan EMT ini memang fokusnya ke kebencanaan. Nah, tadi Pak Dokter sempat singgung terkait itu Pak Dokter, untuk mungkin Pak Dokter bisa kasih gambaran untuk secara apa ya global ini untuk isu masalah isu-isu kebencanaan, apalagi kalau misalnya kita belajar dari COVID kemarin, akhirnya orang khususnya nakes ya Pak Dokter itu merasakan bahwa memang penting sekali yang namanya kolaborasi itu. Mungkin Pak Dokter bisa kasih mungkin insight atau inputan baru lah terkait hal-hal yang ini nih. Ya. Jadi kalau bencana ini ada eskalasi ya, eskalasi baik pergerakan, respon, lalu distribusi dan sebagainya, SDM, pergerakan mobilisasi dan sebagainya ya. Jadi kalau tidak ada bencana, terutama nakes memberikan pelayanan rutin ya, tapi pada saat bencana aktivasinya pada emergency response, disaster emergency response. Nah itu tentu komando itu diperkuat komando. Nah kita bagian dari penanggulangannya secara umum. Nah, jadi namanya klaster kesehatan. Kita merapatnya di klaster kesehatan yang tentu kalau di daerah yang merapatnya ke dinas gitu ya, ke dinas kesehatan. Kolaborasi perlu karena apa? Memang bidangnya bidang kesehatan, Pak. Nah, tapi untuk mencapai itu kan perlu kendaraan. Logistik tidak hanya obat, Pak, ya, alkes, tapi tentu ya makanan, ya kan, peralatan dan sebagainya, peralatan supporting, ya. Nah, kemungkinan juga tenda, ya kan. Nah, kemungkinan juga genset. Nah, kan tentu teman-teman non kesehatan yang lebih ahli. Nah, itu kita berkolaborasi. Tentu kalau perbekalan alat kesehatan itu ya teman-teman apoteker. Nanti kalau kita kolaborasikan itu pas ya, tidak nunggu lagi. Nah, misalnya apoteker mau jalan sendiri ya agak susah, dia hanya menguasain perbekalan aja, ya kan. Nah, tapi kalau kita kolaborasi, ada perawat, bidan, ya kan, ada teknisi. Nah, jadi kalau kita buka tenda atau rumah sakit lapangan ya sudah ada yang ngurusin apoteknya sudah ada, kan? Ya emergency sudah ada. Umum biar teman-teman kesehatan yang ngurus ya. Nakes, apoteker nggak usah masak, ada yang ngurus sudah ya. Jadi kalau ini dikolaborasikan akan memberikan respon yang baik ya. Nah, tentu sama saja. Walaupun itu sudah rencana, kadang-kadang pada saat bencana panik, Pak. Ya. Jadi kemarin makanya perlu sebelum terjadi bencana kita adakan
pelatihan, lalu koordinasi, kolaborasi, apa-apa saja yang bisa dikolaborasikan, apa saja. Oh, saya sudah siapkan, misalnya obat-obatan, udah, obat sudah siap, misalnya. Oh, oke, alat-alat saya yang bawa, misalnya. Oh, saya punya tenda, ya kan. Nah, jadi nanti pada saat respon ya kita sudah ABC-nya sudah kita laksanakan, dan tentu dibekali oleh SOP. SOP itu lebih bagus. Kita tahu bersama. Jadi kalau misalnya masuk ke suatu daerah bencana, apa yang kita lakukan? Ya kita pasti memperkuat klaster kesehatan, lapor. Nah, kalau misalnya yang dinas kesehatannya kosong, kita yang ambil alih sementara. Nah, itu Mas Anwar sudah pernah ke pengalaman di waktu Gunung Semeru ya. Jadi kalau ada bencana, pasti teman-teman daerah kan menolong keluarganya dulu, ya. Hampir pasti panik, lalu kekurangan tenaga di dinas kesehatan, kekurangan apoteker misalnya kan. Nah, kita itu ambil alih dulu sementara. Nah, artinya dalam ambil alih itu membantu ya, membantu set up sistem. Kalau komandonya nggak jalan dengan baik, Bapak teman-teman ya, nanti di lapangannya kacau ya. Jadi kita set up sistemnya di kabupaten, dinas kesehatan. Nah, nanti kita bisa mengatur siapa yang pergi ke desa ini, siapa yang pergi desa ini, ya kan? Kita punya mappingnya. Kalau sudah jalan, kita serahkan ke teman-temannya. Jadi pada saat dinas itu kan mesti kekosongan, kekurangan lah ya. Paling tidak kekurangan tenaga. Jadi kita merapat ke dinas kesehatan atau ke kabupaten ya. Oke, itu. oke. Mungkin Pak Dokter sebelum ke SOP, berarti untuk EMT sendiri ini untuk sekarang sudah berkolaborasi dengan beberapa organisasi profesi dan komunitas nih, terhitung per hari ini. Dan penyebarannya bagaimana Pak Dokter di Indonesia ini? Kalau boleh tahu Dok, untuk per hari ini EMT sendiri ini sudah berkolaborasi dengan beberapa organisasi profesi dan komunitas. Terus penyebaran EMT sendiri di Indonesia ini apakah hanya terpusat di Pulau Jawa atau di luar Pulau Jawa? Mungkin bisa kasih gambaran Dok. Ya, sebetulnya EMT itu kan kalau di namanya saja, tapi sebetulnya yang lain kan banyak Pak, teman-teman NGO, misalnya ada Muhammadiyah, ada perguruan tinggi juga punya ya, perguruan tinggi misalnya apa FK Unhas, FK atau teman-teman bukan FK pun ada tim-tim itu ya, tim-tim itu juga sebetulnya EMT. Ya, nanti pada saat bencana nah kita mengidentifikasi, makanya perlu di dinas itu kita berkolaborasi. Nah, kalau kerjasama, nah tentu dengan teman-teman ID sementara ya. Coba kan teman-teman tahu ya, tidak banyak apa ya komunitas yang dalam kutip gila ya, gila atau senang lah, senang di bencana itu nggak banyak Pak. Betul, betul. Misalnya dari cabang paling 1-2 Pak, yang hari-hari ngurusin ya kayak gini lah. Kalau saya kan hampir tiap hari ada Zoom, ada ini, ada ketemuan kan. Karena senang ya, senang sehingga tidak merasa bekerja gitu aja. Nah, kita ingin membangkitkan itu karena ya tahu lah Indonesia ini kan ada bilang supermarket bencana, ada laboratorium bencana ya. Kita sebagai profesi juga ikut berkontribusi. Jadi ya minimal tahu lah pada saat bencana itu ngapain ya kan. Kalau Betul. mau membantu kemana dulu, apa yang disiapkan, kontak person siapa, ya kan. Nah, tentu akan lebih bagus Mas membangun sistem tadi biar gak saling membangun. Kalau saling membangun agak susah nanti ya. Jadi satu sistem, satu komando. Kalau sudah ada bencana, kita memperkuat sistem itu. Nah, kalau sudah kuat berarti kita cari lagi yang mana yang di lapangan misalnya kan. Jadi memang kolaborasi itu semakin banyak berkolaborasi, semakin banyak teman di komunitas bencana semakin baik ya. Semakin Betul, baik. betul. Ya, ada apa misalnya, udah saya kontak Guru Pascal aja kalau di Kupang kan gitu. Ini mau ngirim logistik misalnya kan gitu kan. Oke siap, nanti kita koordinasikan misalnya gitu ya.
Siap. Dok, Bang Pas siap masuk di MTID, Dok. Minimal di wilayah Ya, NTT. wilayah Kupang lah, apa NTT. Iya, Kupang. Jadi terus terang Iya. saja, setiap lintas profesi pun tidak semua yang senang gitu loh, yang memang apa hari-hari itu senang seperti itu. Ya memang pada saat itu dia kalau misalnya spesialis bedah, paling dia kan 2-3 hari aja di rumah sakit, habis itu pulang. Setelah bedah, nah dia meninggal kan. Nah, padahal masalah belum selesai. Bagaimana perawatan pasca luka, ya kan? Jangan sampai kekurangan obatnya, kekurangan perawat. Nah, jadi misalnya kita masuk ke rumah sakit, ini ada bau nih, nah, jadi pasti saya tahu, ini bau pasti kekurangan tenaga untuk bersih-bersih kan gitu. Nah, perlu bantuan OB gitu kan. Betul. Karena kalau sudah rumah sakitnya kotor, infeksi meningkat pasti nanti, nosokomial kan. Jadi begitu, banyak yang harus kita kerjasamakan. Dan pikiran kita jangan hanya profesi saja ya, jadi harus lebih banyak. Jadi misalnya kebutuhan air, ya kan, jadi satu ya. Lebih bagus lah, lebih bagus, banyak kerjasama. Ya, Dok, memang betul, karena memang kalau boleh bercerita, kami di NTT sendiri, Dok, kalau di apoteker sendiri itu ada namanya apoteker tanggap bencana. Hanya kemarin waktu kejadian, waktu di NTT itu, waktu Seroja itu, kami belum, istilahnya belum siap lah, Dok, kalau mau dibilang. Jadi setelah terjadi bencana itu, memang betul yang Pak Dokter sampaikan itu. Memang sinergi dan kolaborasi lintas profesi itu sangat dibutuhkan. Jadi waktu kita ke lapangan itu banyak kejadian-kejadian yang memang membutuhkan kita peka ya, Dok ya. Artinya termasuk tadi dokter sempat sampaikan tentang pelatihan-pelatihan. Nah, kebetulan Dok, kami ini lagi menyusun untuk rencana pelatihannya. Kami buat online dan offline. Online-nya ini seperti ini, Dok. Jadi kami sharing-sharing sebelum kegiatan webinarnya. Nanti offline-nya di waktu di Bajawa yang tadi Pak Dokter bilang. Hanya ini ya Pak Dokter. Menurut Pak Dokter itu, karena di sini saya lihat MT emergency ini juga fokusnya ke waktu sharing kemarin ada teman-teman yang bilang bahwa pengetahuan dasar kerelawanan itu penting. Sebelum kita menolong orang lain, kita harus menolong diri sendiri nih. Nah, mungkin Pak Dokter bisa cerita-cerita sedikit terkait dasar-dasar pelatihan untuk peningkatan soft skill lah di bidang kebencanaan untuk nakes nih, secara umum dulu lah. Ya, jadi memang kita dalam keadaan bencana sebetulnya kalau nakes kan sama lah, kita punya kompetensi ya kan, kompetensi di tugas kita harian. Misalnya untuk perawat ya dia memang berkompeten untuk merawat ya kan. Kalau dokter jelas ya, dia punya buktinya STR, SIP lah dia, berarti dia punya kompetensi dan wewenang. Dan tinggal tempatnya aja beda. Jadi misalnya merawat luka biasanya di rumah sakit, tapi sekarang di lapangan misalnya ya. Itu dasarnya sama, cuma eskalasi lalu tempatnya berbeda, korbannya banyak gitu ya. Nah, itu memang perlu pelatihan. Untuk dasar-dasarnya sih sama, kita harus berkompetensi. Ya kan? Untuk apoteker jelas ya sudah punya wewenang ya, atau surat SIP dan sebagainya lah ya. Itu tinggal eskalasi saja. Tapi kalau potensi kan sama. Tinggal nambah saja, terutama ada manajemen skill-nya, tentu dengan technical skill. Manajemen untuk kluster kesehatan, bagaimana manage logistik saat bencana misalnya, bagaimana setup misalnya untuk katakan pelayanan kesehatan di lapangan, tidak ada setup vaskes yang outdoor ya, kan outdoor itu perlu. Itu memang perlu supporting dari non kesehatan. Nah, tapi kalau dasar-dasarnya itu sama, emergency, misalnya emergency tentu kita merespon dengan cepat, tepat. Nanti ada
triase, ada ya refreshing lagi ya. Triase misalnya kan ada bantuan hidup dasar, ada CPR, lalu cara ngangkutnya, ya kan? Cara ngangkutnya, evakuasi lah ya. Itu seperti apa? Apalagi dikaitkan dengan pandemi. Nah, itu pandemi banyak belajar ya ke pembelajaran kita ya untuk meningkatkan kapasitas. Memang agak sedikit complicated kalau sudah ada pandemi lalu ada disaster kan, kita harus mencegah penularannya ya. Pakaiannya tambah lagi, APD lebih lengkap lagi, aduh. Belum lagi pengurus ambulannya yang harus misalnya terpaksa angkutnya, nanti kita desinfeksi lagi lah ya. Jadi memang complicated pada saat ada ya, pengalaman kami di Mamuju lah ya, Mamuju ada disaster tapi ada pandemi juga, sehingga kadang-kadang ya nggak kadang-kadang banyak juga tenaga kesehatan yang positif sehingga mengurangi SDM kesehatan di situ ya. Belum lagi mau mengkarantina, belum lagi mau merawat. Nah, itu banyak hal yang harus disiapkan. Boleh dok. Jadi demikian. Jadi dasarnya sudah ada, tinggal nanti menambah lagi bekerja saat bencana ya. Jadi nanti memang penekanannya banyak di manajemen ya. Tapi kalau technical skill-nya kan sama lah dasarnya ya. Cuma kita ada triase memprioritaskan ya. Prioritas mana nih dulu ya kan? Ya kalau ada 100 korban kita prioritas yang merah dulu ya kan misalnya ya. Nah, nanti yang kuning sama hijau, nah nanti dulu. Setelah merah selesai baru yang pindah ya kan. Ya seperti itulah. Jadi ya manajemen responnya yang kita tambahkan di tempat kan. Saja misalnya untuk tempat itu jangan lupa misalnya untuk sampahnya seperti apa, nanti setting dapur umum, setting apoteknya seperti apa, tambah seperti itulah. Nanti ada pelayanan, alurnya jangan sampai lebih rumit lagi ya. Lalu pelaporan seperti apa, laporan harian, laporan itu rapid health assessment ya kan, standar pelayanan. Nah, itu memang itu kurikulumnya nanti sudah ada kurikulumnya Pak kalau mau lebih detail, tapi kalau ada dasar-dasarnya nanti diambil yang penting-penting ya kan. Kalau pelatihan ya nanti ya 2 minggu ya kan. Lengkap itu, paket lengkap sama simulasi dan sebagainya ya. Nah, itu kan cukup mahal. Nah, sekarang cari praktisnya aja, dasar-dasar dulu. Dasar-dasar tadi itu manajemen respon apalah nanti judulnya. Atau prinsip-prinsip penanggulangan bencana. Wow. Berarti ini ya dok, artinya ini banyak istilah baru nih yang tadi Pak Dokter sampaikan. Tadi Pak Dokter bicara poinnya SOP itu penting, manajemen kebencanaan itu penting. Nah mungkin Pak Dokter bisa cerita selama EMT ini dalam proses urusan kebencanaan, Pak Dokter, yang paling berkesan selama mungkin EMT ini, Pak Dokter, mungkin Pak Dokter bisa sharing satu pengalaman. Oh iya. Di lokasi bencana yang itu berkesan sekali, mungkin dari sisi kolaborasi. Banyak ya yang tentu yang di dalam negeri, salah satunya saat di Padang. Padang kan ya dapat dikatakan luluh lantak juga lah ya saat ada gempa Padang ya tahun 2007 atau 2009. Nah, jadi kita akan berangkat itu tertunda ya kan. Di Jakarta biasanya kita kumpul di Halim kan. Nah, kita sudah kontak juga teman-teman yang dekat sudah harus meluncur duluan ya. Misalnya yang dari Jambi, Palembang itu kan pakai darat bisa ya. Nah, kita yang dari Jakarta terhambat pesawat ya kan karena dipakai malah pejabat yang duluan gitu kan. Nah, makanya saya usul charter aja pesawat ya kan. Dia charter lebih murah ya kan daripada beli tiket satu-satu. Jadi charter pesawat itu waktu itu hanya 200 juta ya. Tapi angkut banyak, logistik banyak. Jadi menurut saya sih
murah, karena kalau kita beli tiketnya dikalikan dengan full itu kan jadi mahal, ya murah lah gitu. Karena kita angkut sampai lengkap itu, ada Prof Idrus dari FK ya, sama logistiknya lengkap. Saat bencana transportasi itu penting, apakah pesawat, nah itu pasti jejaring kerja ya dengan teman-teman TNI AU. Nah, kalau di situ kan pasti ada BPBD. Nah, tapi pada saat BPBD itu kan yang berkuasa itu kan di bandara kan Angkatan Udara, ya kan. Nah itu jejaringnya harus di situ. Lalu di situ juga sudah mulai teratur tadi klaster kesehatannya semua. Lalu dari luar negeri banyak, ya ngirim ya dari Australia, Amerika pun itu saya terkesan Amerika 3 hari setelah gempa itu datang, dia tanya apa yang dibutuhkan ya di rumah sakit lapangan. Dia bilang 2 hari lagi saya datang katanya. Hanya sehari dia datang Pak Pascal dan teman-teman. Amerika itu, saya pikir 2 hari ya, sehari datang dia. Rumah sakit lapangan dengan 30 personil. Wah, cepat sekali. Dari mana? Dia itu dari kapal induk, Pak. Jadi memang kalau sama Amerika ini susah juga. Dia kapal induknya ada 5 kapal induk di dunia ini yang keliling Amerika itu. Itu yang di Asia Pasifik ya. Jadi dia mengirim dari Hawaii ya. Dari Hawaii terus naik pesawat langsung ke Padang ya. Tapi merapat di Telut tentu terdekat mungkin ke daerah Pasifik, mungkin dekat-dekat Papua sana ya. Artinya saya baru tahu kalau dengan Amerika itu memang sangat canggih ya. Jadi dia bilang 2 hari tapi sehari sudah nyampe. Dan semua urusan diurus sendiri ya, truknya dia tidak minta bantuan kami. Kami itu artinya dari pemerintah ya, Kemkes. Jadi Kemkes enggak. Itu saja. Jadi negara maju memang maju juga di bidang bencananya. Termasuk Jepang apa itu ya. Nah, saya juga ikut pelatihan di Jepang 3 bulan gitu ya. Itu luar biasa. Memang settingnya memang dia harus mempersiapkan kebencanaan ya. Dia punya pelatihan, tempat pelatihan yang bagus ya. Simulasi 6 bulan sekali itu biasa di mal-mal itu adakan simulasi ya. Lalu yang ketiga ya tentu karena Indonesia ini luas sekali, jadi pada saat mau respon agak jauh ya, misalnya di Larantuka ya. Misalnya kemarin di Pasaman Barat. Nah, itu kan jadi mahal, Pak. Ya terus terang ya, kayak MTID ini kan sumber dananya kan dari sponsor. Jadi kita mikir-mikir daripada kita ngirim tim yang cukup mahal, nah akhirnya kita kirim duitnya aja kan gitu. Untuk dikelola. Setup, ya kan? Jadi kalau Semeru aja, Semeru itu 2 minggu itu 100 juta lebih, Pak. Ya, karena Semeru itu dekat itu, kita bisa jalan darat. Karena apa? Ya hari-hari kan pasti mengeluarkan keperluan-keperluan untuk tim. Kadang-kadang harus beli obat dan sebagainya ya. Iya, iya. Dok, menarik tadi tuh. Kalau di waktu pelatihan di Jepang selama 3 bulan itu hal yang paling apa ya? Yang Pak Dokter implementasikan itu, misalnya di kebencanaan di Indonesia itu apa? Bisa sedikit sharing tentang itu? Ya, tentang itu pasti kita memperkuat tim kesehatan sendiri ya, tim kesehatan dan kesehatan, tidak hanya kesehatan ya. Tetap ada pelatihan-pelatihan terus ya, lalu ada simulasinya itu ya serius beneran gitu ya. Kalau ada crash landing ya kita latihan di bandara, tempat latihannya itu kayak ada bandaranya itu Pak. Ada kekacauan di stasiun, nah kita dibawa ke stasiun
Nah, kita tidak punya itu, tidak punya. Karena jadi tempat pelatihan itu kayak satu desa gitu, luas. Ada setting bandara, ada stasiun, ya, ada kayak kalau pantai kan pakai air, pakai kolam renang aja, jadi lengkap. Ada outdoor biasa kalau outdoor ya. Nah, lalu memang ada kelas-kelasnya. Jadi memang dia canggih dalam mempersiapkan pelatihan. Lalu kedua kita itu memang apa namanya ada undang-undangnya ya. Jadi misalnya kasus emergensi tidak boleh itu diangkut oleh kendaraan umum, harus ambulan. Jadi kalau kendaraan umum mengangkut kasus emergensi ada dendanya itu. Tapi karena ambulannya sudah siap, bener, tang dia. Di jalan raya nggak ada polisi, Pak. Nggak ada ambulan. Tapi saat ada kasus, ya paling lama 5 menit, 10 menit datang dia. Karena sudah terkoneksi semua. Kalau di sini kan polisinya banyak, tapi kalau macet hilang kan. Polisinya ada pada saat normal. Nah, tadi pada macet-macet hilang semua. Tapi enggak, ini bandingan saja. Itu kasus-kasus apa? Pasti kalau enggak yang harus yang punya sertifikasi ya paramedik namanya. Paramediknya gabung sama pemadam kebakaran. Itu. Jadi beda-beda lah sistem, enggak apa-apa itu. Kalau sini kan 119, ya kan. Nah, pada saat disaster rumah sakitnya itu lobinya itu jadi UGD. Jadi setiap rumah sakit di sana lobinya luas. Tapi disiapkan cantolan listrik, cantolan U2 apa ada semua. Rumah sakitnya lobinya besar, Pak. Jadi pada bencana dia lobinya dibuat UGD gitu ya. Oke. Ya siap. Itu kurikulumnya sudah kita adopsi kurikulumnya sudah ada semua. Baik, wow, keren. Dokter, itu menarik karena ya artinya sudah betul-betul termanage ya dari sisi manajemennya apa semua. Nah mungkin Bapak Ibu teman-teman di sini yang mau bertanya langsung ke Pak Dokter atau ini ada pertanyaan di kolom chat nih. Mungkin yang mau bertanya bisa bertanya langsung dulu atau sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain, saya izin bacakan Dok pertanyaan di kolom chat dari teman sejawat Robinson. Dok, izin bertanya, bagaimana penyelamatan untuk orang yang tenggelam di kolam renang? Kondisi kita bisa berenang dan sekitar tidak ada pelampung dan tali itu bisa tolong dijelaskan. Di sekitar lokasi itu tidak ada. Ini pertanyaannya kayaknya sudah teknis sekali. Nanti mungkin kalau ada yang mau sharing menambahkan silakan. Karena ini menanyakan kalau misalnya kita menolong orang di kolam yang tenggelam dan di sekitar itu tidak ada tali atau pelampung. Dari sisi bencananya mungkin Dok bisa menjawab. Ya itu kan sebetulnya kan itu bukan di area bencana ya kalau renang, berarti sehari-hari emergensi sehari-hari itu tentu kalau tiap kolam renang yang istilahnya yang sudah profesional pasti ada pengawasnya yang sudah ditugaskan untuk penyelamat ya. Jadi dia pasti duduk di situ toh. Ada petugas yang mengawasin ya, mengawasin kalau ada sesuatu. Kalau kita kalau nggak mampu dan tidak pede jangan ikut-ikut. Malah dua-duanya jadi korban ya. Cari pertolongan ya. Segera cari pertolongan, teriak siapa yang bisa gitu ya. Nah, prinsip saya pernah ikut pelatihan tapi belum pernah praktek gitu. Nah, pelatihannya memang si korban itu jangan sampai panik ya kan. Lalu dia memeluk kita. Nah, kalau sampai begitu terpaksa memang ada sedikit apa namanya kejutan dikasih perutnya ya supaya dia tenang ya kan. Nah, kalau nggak tenang nggak susah, kita akan malah bahaya ya. Jadi kalau tenang malah
dia dibalik, nah, kalau sudah tenang gampang ya kan, dipeluk dari belakang langsung kita renang. Itu teorinya, tapi prakteknya kalau nggak pernah latihan agak susah juga. Jadi kita prinsip menenangkan si korban kalau sudah tenang, ya kan. Nah, tapi kalau kita nggak pede, segera cari bantuan. Nah, kalau perlu memang segera pelampung. Dan SOP-nya kolam renang itu pasti ada pelampung. Apalagi yang di hotel ya. Lalu ada kolam renang, ada bertaraf nasional lah ya. Nggak boleh izin itu Pak. Kolam renang nggak ada pelampungnya, nggak boleh ya. Kayak gedung nggak ada pemadam kebakaran, kantor nggak boleh. Ya, ada pemadam kebakarannya. Demikian ya. Tapi memang perlu pelatihan. Kalau ada nanti teman-teman itu kan memang selain kita nakes misalkan relawan ya kita memang perlu pelatihan. Masa nunggu tim SAR datang misalnya kan? Ya prinsip itu. Jadi menenangkan korban, ya kan? Ya kalau terpaksa agak perutnya katanya ya. Saya belum pernah praktek juga. Nah, untuk tandanya menenangkan dia, tenang gitu toh. Nah, lalu peluk dari belakang ya. Jadi sininya dipeluk, masuk sini nih. Gini nih. Ya. Baru tarik. Kalau sudah tenang bisa, Pak ya. Pasti bisa ya. Kalau sudah tenang kan tinggal narik aja. Tapi dia di kan ya. Perlu pelatihan nanti Mas siapa yang tanya itu? Julius. Mas Julius perlu pelatihan. Nah, nanti juga kita saran setiap kolam renang harus ada pelampung, nggak boleh nggak ya? Oke, ya, sudah terjawab Dok. Terima kasih infonya. Tapi penasaran juga nih, kok pertanyaannya kayak begini, ini kayaknya pengalaman pribadi. Oke. Untuk teman-teman yang lain yang mungkin mau langsung bertanya dalam hal-hal kebencanaan, konteksnya mungkin ada pengalaman atau mau berbagi atau bertanya langsung ke Pak Dokternya, silakan teman-teman. Terkait kefarmasian. Mungkin bisa. Banyak juga yang ikut ya, 14 ya. Ya, 14 Dok. Teman-teman ada yang mau bertanya sambil menunggu teman-teman bertanya, Pak Dokter? Mungkin kalau di apoteker ini kan kita memperkuat tentu dasar-dasar untuk kebencanaan. Misalnya kita sudah punya standar obat-obat untuk kebencanaan, ya kan? Itu sudah ada daftarnya dan sudah ada barangnya. Satu waktu kita tinggal ngambil gitu kan, dan siapa yang ngurus itu ada ya kan, ada itu di buku pedoman ada itu standar obat dan alat, karena yang nanti bertanggung jawab kan teman-teman apoteker ya. Lalu kedua memang sistem pelaporan ya kan, permintaan waktu bencana. Nah, nanti teman-teman di lapangan tuh minta obat itu, nanti minta obat ke tadi di pos kesehatan, posko kesehatan di dinas atau di pendopo kabupaten atau di mana ya. Yang ngurus kan teman-teman apoteker itu. Pencatat pelaporan. Nah, lalu jangan lupa ini kadang-kadang hibah dari NGO, hibah dari luar negeri, nah itu juga harus dicatat ya. Kadang-kadang juga nggak bisa baca itu obatnya bahasa Rusia kan. Ini obat apa ini kan? Ya. Cina dan itu udah simpan aja lah, nanti diurus belakangan lah itu. Nggak usah diedarkan Pak ya. Kalau nggak jelas jangan. Ini ya. Tapi Dok, ini mungkin Dok bisa kasih ini khususnya biasa untuk donasi itu yang jadi soal itu terkait pengelolaan limbah. Artinya biasa juga donasi Dok. Tapi barangnya itu yang dikasih NGO itu hampir misalnya expired contohnya. Saking banyaknya itu donasi itu pada saat selesai bencana, nah masalah pun muncul Dok. Begitu banyak limbah medis. Gimana tuh Dok? Ya nanti kontak dinas kesehatan nanti. Kan ada pihak ketiga Pak. Ya kan, limbah medis sudah pihak ketiga sekarang kan. Jadi di rumah sakit, puskesmas itu harus punya pihak ketiga untuk pengelolaan limbah medis. Ya udah di situ memang cukup mahal. Nanti dia yang
penghapusan, ya kan, penghapusan. Minta tolong dia. Kalau belum dianggarkan ya revisi dulu anggarannya. Kalau itu ya, karena itu sudah diserahkan ya. Nah, tapi pada saat bencana kan bisa itu memang hibah itu termasuk donasi dana kan bisa itu. Nah, nanti minta ke BPBD, minta anggaran itu. Supaya tidak terjadi, makanya sebelum terjadi kami butuh ini nih, yang lain nggak perlu misalnya kan. Dari teman-teman apoteker sendiri di lapangan kan, kami butuh ini. Dan yang expired-nya masih bisa berapa ya, 6 bulan kalau kita. Nah, nanti disortir. Nah, nanti di bandara itu ada yang sortir. Kalau enggak kembalikan atau gimana lah ya. Atau sebelumnya NGO sudah kirim surat itu, makanya kita kan sudah punya pusat krisis tuh. Nah, di situ nanti kita bisa dilakukan di broadcast lah ya di seluruh. Kita sudah punya daftar Pak, NGO luar negeri maupun dalam negeri. Nah, kalau luar negeri nanti WHO. Dan luar negeri itu kalau belum ada izin tidak boleh masuk ya. Dan itu yang mengizinkan siapa? Presiden. Jadi ada bencana, Singapura mau masuk, mau datang, belum boleh Pak sekarang, nggak boleh. Nah, setelah Presiden mengizinkan, apa saja kebutuhannya. Nanti di kredensial namanya. Nah, sebelum Singapura gerak, dia bawa apa, bawa siapa. Nah, nanti kita terima, oke, gitu ya. Gitu. Nah, nanti supaya pengelolaan di daerah gampang gitu. Kalau enggak nanti ngawur, ngirim macam saja, yang dikirim juga nggak jelas siapa ya. Oke. Gitu. Sekarang sudah lebih canggih. Tertata ya. Iya, Dok. Ya, tertata. Oke, teman-teman, kalau ini Aceh masih dulu Aceh. Ya. Lanjut, Dok. Kacau. Waktu di Aceh kan kacau. Ya. Oke. Sebetulnya kalau daerah memang perlu. Kalau daerah Pak, Bapak Ibu, memang perlu sebelum bencana ini. Jadi kolaborasi tadi, koordinasi. Nah, kalau perlu ada simulasi bersama. Misalnya di mana di Maumere, ya, setahun sekali lah semua itu ikut terlibat ya kan. Kadang-kadang BPBD-nya juga hanya main-main sendiri gitu loh. Harus semuanya terlibat, masyarakat juga terlibat gitu loh. Termasuk manajemennya. Nah, manajemennya nanti tabletop. Buat tabletop aja. Wow. Oke, siap. Teman-teman, ini kita masih punya waktu 15 menit lagi. Kira-kira ada yang mau bertanya? Langsung ke Pak Dokter, silakan teman-teman. Lewat kolom chat boleh, bisa, atau mau langsung bertanya bisa mute untuk mikrofonnya untuk bisa langsung bertanya sambil ini menunggu ini. Sambil ini menunggu pertanyaan dari teman-teman Dok. Ini kalau menurut Pak Dokter, idealnya pengelolaan manajemen kebencanaan lintas profesi dalam konteks Indonesia itu gambarannya seperti apa, Dok? Biar kita punya, artinya ini mungkin pendapatnya secara pribadi lah menurut Pak Dokter yang harus dilakukan. Jadi kan saat ini kan memang Badan Nasional Penanggulangan Bencana sudah ada, itu berdasarkan undang-undang ya kan, sampai ke BPBD. Artinya yang kewajiban tugas utama mereka lah ya. Nah, tapi di luar itu kita membantu. Nah, seperti profesi itu juga membantu ya. Nah, itu inisiatif kita ya memperkuat karena memang kita di prone area yang berisiko tinggi, termasuk NTT dengan gempa, dia kan ada patahan kan, patahan Australia kan di sana. Belum termasuk ada mungkin longsor dan sebagainya ya. Nah, itu kita harus ini untuk memperkuat jejaring ya kan. Ya minimal kenal ya. Ya, kalau sebelum ini kan saya nggak kenal sama Pak Pascal. Nah, kalau saya ke Kupang, saya sudah
ada saudara nih di Kupang Siap. kan. Ini perlu latihan. Harus kenal, kita lebih mudah, lalu kita buat pelatihan dasar-dasar, lalu ada sedikit mungkin apalah simulasi gitu ya. Ya cukup tugas kita tahu ya apa tugasnya, di mana, lapor kemana, ya kan, manajemen seperti apa. Itu jadi itu sangat diperlukan nanti pada saat benar-benar terjadi bencana, ya kita ikut membantu ya. Jangan sampai kita datang malah memberi beban ya kan kepada tuan rumah misalnya kan. Ini mau membantu malah memberi beban ya kan. Iya, iya, Nggak iya. siap semua. Jadi kita itu ya, jadi supaya meningkatkan ya kompetensi kita ya, kita sebagai tenaga profesi di bidang bencana ya kita tingkatkan, dan tentu niatan baik ini kita sosialisasikan ke teman-teman supaya lebih banyak lagi, lebih banyak yang ikut terlibat gitu. Dengan dasar-dasar tadi ya. Siap, siap, Dok. Saya kira itu jejaring diperkuat. Wah, oke. Jejaring, kata kuncinya jejaring. Sesuai dengan ini kita ya, Jok. Berjejaring dalam bergerak. Ya. Jadi ini ya, Pak Dok. Ini sebenarnya kalau mau dibilang nih kegiatan kami itu online itu baru dilaksanakan tanggal 23, tapi prakondisinya ini kami lakukan sebelum webinarnya. Jadi ini sesi ketiga. Jadi diskusi pertama itu mengangkat topik tentang kerelawanan, yang kedua itu fokus ke profesi apoteker untuk pengelolaan perbekalan farmasi. Hari ini dengan Pak Dokter sore ini sharing tentang kolaborasi. Nah, kita harapannya itu dengan pasti teman-teman yang di sini hadir juga bertanya-tanya, kok teman-teman panitia mengadakan seperti ini. Ya, kita output dari kegiatan ini kita berharap Pak Dokter. Jadi misalnya hari ini Pak Dokter sharingkan tentang isu-isu atau hal-hal teknis tentang kebencanaan nih. Teman-teman jadi penasaran, mencari informasi, terus di webinarkan, disampaikan teorinya, dan disimulasikan waktu pelatihan. Jadi harapannya seperti itu Pak Dok. Karena ini Zoom ini akan dipakai di jam 6:30. Jadi kalau dari saya mungkin Bapak Ibu teman-teman yang sudah hadir, mungkin ada yang mau bertanya untuk kesempatan terakhir, silahkan bisa langsung bertanya atau lewat kolom chat. Kalau misalnya belum ada yang mau bertanya, kita tutup kegiatan ini di jam 6 karena ini hanya sharing session, diskusi santai. Mungkin Pak Dokter bisa kasih closing statement untuk pertemuan sore ini. Ya, tapi nanti bisa diskusi lebih panjang lagi sambil menunggu pada hari H. Nah, yang pertama, ini saya salut kepada teman-teman yang meluangkan waktu dan ikut juga akan berkontribusi. Jadi mudah-mudahan tidak hanya pada Zoom ini, jadi akan terus ikut memberikan kontribusinya pada penguatan jejaring tadi ya. Selain itu memang penguatan di komunitas apoteker sendiri. Itu karena kekuatan luar biasa ya. Apoteker ini kan salah satu penentu keberhasilan baik itu pelayanan kesehatan sehari-hari ya, maupun pada saat bencana ya. Jadi kalau tenaga kesehatan mau respon, kalau nggak ada amunisinya juga nggak bisa juga gitu ya. Lalu yang kedua, semangat kekompakan, persaudaraan, solidaritas ini juga perlu ditingkatkan. Jadi memang salah satu tagline-nya di bencana itu kan ada yang salam tangguh, ada yang salam persaudaraan ya. Jadi yang menembus barier baik itu keprofesian ya kan, baik itu perbedaan-perbedaan yang lain, itu terutama di bidang bencana tidak hanya kesehatan, tapi di penanggulangan bencana jadi satu gitu kan. Itu jadi kekuatan luar biasa untuk kita, terutama yang di profesi, sambil mengajak yang di luar profesi untuk ikut terlibat supaya
lebih berpadu, ya, lebih kuat lagi dalam memberikan respon. Itu saja. Jadi ini tidak hanya ansih di kebencanaan loh, tapi ada value yang lain, ya kan? Value yang lain tadi saya sebutkan, tadi persaudaraan, solidaritas, kita perlu terus bangun. Itu kalau dari saya ya. Nah, terima kasih, ini sudah 15 nih, luar biasa. Ya. Ya. Menarik Pak Dokter. Solidaritas, persaudaraan itu yang akan menembus itu ya barrier. Memang kita berangkat dari visi yang sama bahwa memang tujuan kita adalah untuk kebencanaan kemanusiaan itu tidak memandang bulu. Ini suku mana, ini dari profesi mana. Ya, intinya pesan tadinya Pak Dokter itu kita sama-sama berkolaborasi, bersinergi untuk berbuat sesuatu pada saat terjadi bencana. Pak Dokter, sekali lagi terima kasih untuk waktunya, sharingnya yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa sharing. Kalau bisa kopdar Pak Dokter, kalau ke NTT, ke Kupang, bisa kontak-kontak. Teman-teman semua, terima kasih untuk waktunya. Biasanya foto dulu Pak. Ya, foto boleh. Foto. Dibuka aja semua. Saya udah lihat anunya. Teman-teman izin ya teman-teman. Videonya bisa dibuka teman-teman. Biar kita foto bersama Pak Dokter. Ya. Kak Maria, Kak Ardina, Kak Tessa, boleh ya Kak minta izin kita hidupkan Kak Valeriana, Kak Yuliana, mohon izin kita foto bersama. Oke. Saya yang foto atau Pak Dokter? Sama-sama. Pak Dokter duluan deh. Pak Dokter duluan. Saya foto juga. Ya, oke. Pak Dokter dulu. Ya. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3 ya. Anak, sabar ya, kegiatan apapun sekarang dengan ada foto itu bukti bahwa kita sudah melakukan kegiatan ini kan. Ya, sabar ya Dok. Oke teman-teman, saya lagi ya. Satu, sukses. Ya. 1, 2, 3. Terus satu lagi. 1, 2, 3. Mantap. Oh ya, satu kali. Oke. Ini 1, 2, 3. Baik teman-teman, Pak Dokter. Sekali lagi saya pamit ya. Ya. Assalamualaikum. Selamat sore. Ya. Sehat selalu. Ya. Salam sehat. Ya. Bapak Ibu, teman-teman yang ini jangan dulu izin ini ya. Teman-teman yang ini jangan dulu izin live. Ada beberapa hal yang saya sampaikan. Nanti Bapak Ibu nanti segala informasi yang berkaitan dengan pelatihan akan disampaikan di grup Telegram. Terus nanti setiap kali ada kegiatan yang sifatnya berkaitan dengan entah itu kegiatan online atau sharing session seperti ini, akan saya kirimkan di email yang emailnya sudah Bapak Ibu daftarkan pada saat mengisi link pendaftaran. Jadi nanti kalau ada email yang terkait Google Calendar nanti tolong diterima biar setiap kali ada pemberitahuan notifikasi dari pemberitahuan panitia nanti bisa masuk ke email pribadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, sama nanti kita tetap menginformasikan di grup Telegram. Jadi sekali lagi Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, mohon nanti sekalian mau ingatkan kembali ini absen, mohon dibantu untuk mengisi link ini karena dari link ini membantu kita panitia dalam menyusun kegiatan untuk outputnya. Jadi mohon bantuan dari Bapak Ibu rekan-rekan sekalian untuk mengisi ini. Yang paling terakhir,
nanti kegiatan prakondisi ini akan kita terus lakukan, baik itu sharing, baik itu sampai ke webinar dan simulasinya. Jadi mungkin itu saja dari kami selaku panitia. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu teman-teman sejawat sekalian. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa live Bapak Ibu.